La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita buka kajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja mungkin pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tema tentang puasa, fikih puasa. Semoga tema fikih puasa ini relevan ya untuk kita menyambut bulan Ramadan, karena melakukan sesuatu itu Pak, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada ilmunya, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu ya, man abidallaha bila ilmin kana musi'uhu aktsaru min yuslihi. Jadi siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka yusiknya, maka keburukannya itu bisa jadi lebih banyak daripada kebaikannya. Ya, kita menghadapi bulan Ramadan tentu harus melakukan persiapannya mulai dari persiapan jiwa ya, persiapan ruhani, persiapan mental kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan bahagia, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keseriusan, kegembiraan. Nah, itu yang pertama. Jadi banyak orang yang fisiknya bagus tapi dia tidak berpuasa. Banyak orang yang pekerjaannya ringan tapi tidak berpuasa. Ada juga orang yang fisiknya sakit tapi dia berpuasa. Ada juga yang pekerjaannya berat tapi dia tetap berpuasa. Kenapa? Karena mentalnya disiapkan. Yang pertama. Yang kedua, yang harus disiapkan menyambut bulan Ramadan adalah persiapan keilmuan. Kita tahu ilmu seputar bulan Ramadan. Apa sih yang harus kita lakukan? Bagaimana sih berpuasa itu? Apa adab-adabnya? Apa yang membatalkan? Apa yang rukun-rukunnya? Nah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melakukan persiapan fikriyah itu, persiapan keilmuan itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian ini kita akan membaca fikih Ramadan dari kitab Fiqhus Sunnah karangan Said Sabiq. Hanya saja saya sudah pindahkan ke PPT ini beberapa hal yang akan kita kaji, kita bahas dari kitab Fiqhus Sunnah ini. Karena kalau dibaca semua bab puasa ini ada sekitar hampir 30 halaman. Jadi kebanyakan waktunya tidak cukup. Jadi saya ambil beberapa hal. Nah, tujuan saya menggunakan PPT ini biar Bapak Ibu sekalian betul-betul terasa ngaji gitu ya, melihat langsung dari sumber primernya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas tentang puasa. Puasa itu secara bahasa adalah yutlaqu alal imsak. Jadi kalau siam secara bahasa, puasa secara bahasa itu adalah menahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni nadzartu lirrahmani shauma. Di dalam Al-Qur'an itu ada ya, ketika ini orang bernazar itu artinya ai imsakan anil kalam. Saya bernazar kepada Allah untuk sauma, untuk menahan, artinya imsak anil kalam. Tetapi yang dimaksud dengan puasa yang sebagaimana istilah, kalau tadi secara bahasa, kalau ini secara istilahan, wal maqsudu bi huna al imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'niyah. Ini sudah kita tahu semua ya, ini maksud puasa adalah menahan dari sesuatu yang membatalkan sejak timbulnya matahari fajar sampai ke tenggelamnya matahari, dari timbulnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dan harus menggunakan niat. Jadi kalau hanya tidak makan, tidak minum, tidak niat puasa, ya tidak jadi puasa. Itu puasa Bapak Ibu sekalian. Banyak keutamaannya berpuasa. Di kitab ini ditulis ada sekitar 5 hadis ya, tapi kami kutip satu saja, insya Allah sudah cukup untuk memotivasi kita serius berpuasa.
Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini namanya hadis qudsi. Kalau Rasulullah langsung mengabarkan dari Allah, itu namanya hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal anak Adam itu miliknya kecuali puasa. Artinya miliknya seperti apa? Salat yang milik kita. Kita salat akan dibalas dengan 10 kebaikan 7 kali lipat, 10 kali lipat, bahkan 70 dan 700 kali lipat dari kebaikan kita itu, kecuali puasa, kata Allah. Jadi puasa ini tidak bisa dihitung dengan menggunakan hitungan pahala itu ya. Satu baca Al-Quran 10 kebaikan misalnya, dilipat gandakan lagi dan lain sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Karena kata Allah, fa innahu li, puasa itu milik Allah, milikku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya khusus. Jadi puasa ini khusus Allah balas khusus. Wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah tameng, perisai. Fa idza kana yasumu ahadikum fala yarfas, maka kalau di antara kalian berpuasa jangan berkata kotor, wala yaskhab, jangan menyakiti, wala yajhal, jangan berbuat yang sia-sia. Bahkan fa in syamatahu ahadun, kalau ada di antara kalian syamatahu ahadun, dimulai berucap kasar oleh orang lain, artinya dicela oleh orang lain, au qatalahu, atau diajak kelahi, diajak berperang oleh orang lain, falyakul inni shaim, jangan dilawan, jangan diteruskan, katakan saja inni shaim, aku sedang berpuasa, marrotain, katakan sampai 2 kali. Jadi kalau kita dikatakan yang tidak usah dilayani, kita digosipi lewat media sosial, tidak usah dibalas, katakanlah puasa nih. Karena spesial puasa itu Bapak Ibu sekalian, tidak boleh dicampuri dan lain sebagainya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, kata Allah Subhanahu wa taala, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la khulufu famil shaim, benar-benar hawa orang yang berpuasa, atyabu indallah yaumal qiyamah, itu lebih harum menurut Allah nanti di hari kiamat min rihil misk, dari minyak yang paling harum, yaitu minyak misk. Walis shaim farhatan, dan orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan, yafrahuhuma, yang dia berbahagia dengan 2 kebahagiaan itu. Idza aftara fariha bi fitrih, ketika berbuka senang kita, nikmat sekali rasanya. Wa idza laqiya rabbah fariha bi shaumi, tetapi ada yang lebih membahagiakan dari kita menyicipi kurma, minum air setelah berpuasa, apa itu? Wa idza laqiya rabbah fariha bi shaumi, ketika kita bertemu dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bahagia dengan puasa itu. Bapak Ibu yang berbahagia, ini salah satu motivasi keutamaan untuk kita serius dalam berpuasa. Sekali lagi, ketika nanti kita sebelum masuk bulan Ramadan, kita persiapkan mental, persiapkan ilmu, persiapkan fisik, persiapkan harta juga. Karena di bulan Ramadan ada pahala copy paste Bapak Ibu sekalian. Kata Rasulullah SAW, man fattara shaiman kana lahu ajruh min ghairi ayyanqusa min shaim. Siapa yang berpuasa nanti di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia akan mengcopy paste pahala orang yang kita beri makan itu, tanpa mengurangi pahalanya sama sekali, Masya Allah. Jadi yang harus kita siapkan mental, ilmu, fisik, dan harta juga disiapkan agar kita nanti rajin memberi makan, rajin berinfak, rajin bersedekah. Nah, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, tadi itu secara puasa. Kemudian puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu saumu Ramadan wajibun bil kitab was sunnah wal ijma'. Puasa Ramadan itu wajib. Ini yang wajib, maklumun bid darurah fid din. Maklumun bid din fid darurah. Jadi sesuatu yang diketahui di dalam agama bid darurah, dengan pasti. Dari Al-Quran kita tahu bahwa puasa Ramadan itu diwajibkan. Dari hadis, banyak sekali hadis yang menyampaikan puasa Ramadan itu wajib. Dan ini juga merupakan kesepakatan ulama Islam, kesepakatan orang Islam. Orang tahu semua, kecil besar,
laki-laki perempuan puasa Ramadan itu wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Rasulullah SAW juga bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Hadis ini hadis terkenal ya, karena ditulis oleh Imam Nawawi, hadis yang kedua di Arba'in Nawawi itu. Kata Rasulullah SAW, bangunan Islam itu 5. Yang pertama bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, membayar zakat, wa siyamu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah. Bagaimana kalau kurang salah satu tentu tidak sempurna. Nah, kalau dia ingkar tentang kewajiban itu ya tidak jadi Islamnya. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita keutamaan berpuasa secara umum, nah ini salah satu hadis tentang keutamaan bulan Ramadan yang ada di kitab Fiqhus Sunnah ini ya. Kata Rasulullah SAW, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang menjumpai kalian bulan yang penuh barokah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan siyamah, Allah mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Dibuka di dalamnya abwabul jannah. Pada bulan Ramadan pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang menafsir ini dibuka pintu surga karena kebaikan itu berlipat ganda. Semua kebaikan itu ada di bulan Ramadan. Tapi ada ulama yang mengatakan memang betulan, tidak usah ditafsir hadis ini. Dibuka memang pintu surga itu, pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin. Di bulan Ramadan setan-setan itu dibelenggu Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti di bulan Ramadan semua orang berpuasa. Orang malu kalau tidak berpuasa, khususnya di negara muslim. Tidak ada orang yang terganggu dengan orang yang tidak berpuasa. Semuanya orang puasa. Bahkan di negara kita itu diatur harus menghormati orang yang berpuasa dan lain sebagainya. Tidak cukup sampai di situ, bulan berkah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, tangan setan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada yang spesial, yaitu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Rasulullah SAW di hadis ini aslinya mengancamnya, faman hurima khairuha faqad hurima. Siapa saja yang terhalangi kebaikan bulan Ramadan, maka dia terhalangi. Kalau bahasa mudahnya, siapa saja yang tidak bisa baik di bulan Ramadan, di bulan lain susah jadi baik, tidak bisa baik di bulan lain. Ada bulan Ramadan seperti ini, tidak berpuasa, susah berpuasa Bapak Ibu sekalian. Di bulan Ramadan tidak baca Al-Quran, kapan lagi mau baca Al-Quran? Di bulan Ramadan tidak sholat lail, kapan lagi kira-kira mau sholat lail? Di bulan Ramadan tidak banyak berinfak, apalagi di bulan lain. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita maksimalkan kebaikan-kebaikan bulan Ramadan dengan melakukan semua yang bisa kita lakukan. Kemudian, insya Allah slide ini saya susun 10 slide ya, sedikit insya Allah, nanti biar ada ruang diskusi kita. Ustadz Komar sampai jam berapa ya? Sampai? Oh iya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun Ramadan. Nah, rukun Ramadan itu ada 2. Yang pertama, al-imsaku anil muftirat. Sebenarnya dari definisi tadi sudah bisa ketahuan ya. Yang dimaksud puasa adalah menahan yang membatalkan dari keluarnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat. Jadi ini 2 rukunnya. Harus menahan yang membatalkan. Yang pertama rukun Ramadan, al-imsaku anil muftirat, menahan dari yang membatalkan.
min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, dari keluarnya fajar sampai ke tenggelamnya matahari. Jadi kalau dirusak ini, rukun ini, ya sudah tidak jadi Ramadannya. Jam 9 minum kopi misalnya, mau zuhur apa, ya sudah tidak jadi. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan minumlah kalian, untuk orang berpuasa maksudnya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam ketika fajar. Summa atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam. Dulu Bapak Ibu sekalian, sahabat itu saking taatnya kepada Rasulullah SAW, ketika ayat ini turun ya, saking mendengarnya dari Rasulullah SAW, betulan Bapak Ibu. Jadi sahabat itu ketika ayat ini turun betulan ngambil benang ya, ngambil benang, taruh mana benang hitam mana benang putih. Nah sehingga berarti masih boleh makan ya. Jadi sampai segini mungkin masih baru terang ya. Nah, kemudian ada penjelasan Rasulullah SAW, ya nanti kalau sudah adzan itu maksudnya sudah selesai, artinya masuk subuh itu sudah tidak boleh. Ini ungkapan saja. Jadi fajar yaitu ini ungkapan ya bahwa sudah ada. Nah ternyata fajar itu Bapak Ibu sekalian, fajar yang tidak boleh makan itu memang berbeda dia. Kalau Bapak Ibu besok pas habis sholat lail ya, ketika jam 3 itu nanti ada fajar. Kalau di istilah fikih itu namanya fajar kadzib ya, fajar yang menyebar itu. Kalau ini fajar fokus langsung terang, itu fajar yang kedua itu namanya fajar sodik. Fajar sodik itu adalah fajar yang tidak boleh makan. Nah kemudian yang kedua adalah niat. Ini jadi orang berpuasa itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya menahan, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan misalnya, tidak memuntah, nanti ada kita sebutkan di belakang, tapi dia harus disertai niat. Ini yang membedakan puasa kita dengan puasa orang di luar kita. Kita harus ada niatnya. Jadi malamnya itu sudah berniat Bu, besok ingin puasa. Dibuktikan dengan apa? Dengan sahur misalnya. Kalau misalnya tidak mau sahur, tahu padahal sahur itu sunnah, tidak mau, ya sudah, asalkan dia niat, jadi Bapak Ibu sekalian itu berpuasa. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian diperintahkan untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah. Nah, kemudian tentu yang menjadi dalil dari niat ini ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Biasanya ulama-ulama fikih ketika mengarang kitabnya memulai dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Agak panjang hadisnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa ma kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Itu auqamaqala sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang kita lakukan harus menggunakan niat. Nah Bapak Ibu sekalian, saya tulis apa enggak? Oh ya, niat ini Bapak Ibu di mana ya dilakukan di dalam hati. Niat itu kan pekerjaan hati ya, maka kita cukup di dalam hati, besok kami akan puasa, besok saya akan puasa, ya sudah cukup itu Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian bagaimana kalau kita lupa tidak niat? Tidak boleh Bu, tidak boleh Bapak Ibu sekalian berpuasa tidak meniat, tidak menggunakan niat, ya sudah, tidak sahur lain sebagainya, tiba-tiba tidak makan, tidak boleh ya. Nah untuk niat ini mungkin kami bacakan secara utuh redaksi di kitab ini ya. Jadi niat itu harus wala budda an takuna qabla al-fajr. Niat itu harus dilakukan sebelum fajar, sebelum waktunya subuh itu ya. Min kulli laitin min layali syahri Ramadan, dari setiap malam pada bulan Syahrul Ramadan. Karena kalau dia tidak melakukan itu, maka
ini akan tiba kepada sabda Rasulullah SAW, man lam yujmi asyam qabla al-fajr fala siyamalah. Siapa yang tidak melakukan niat sebelum fajar, maka dia tidak berpuasa. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan. Hadis ini banyak diriwayatkan oleh banyak Bapak Ibu sekalian. Memang kebanyakan ulama, kata beliau, boleh berniat nanti ketika pagi habis sholat subuh misalnya ya, kemudian mau makan, tidak ada makanan, atau hari Senin mau berniat puasa. Ini boleh dilakukan, tapi untuk puasa sunnah Bapak Ibu, untuk puasa Senin Kamis dan puasa sunnah yang lain boleh dilakukan. Itu berdasarkan hadis juga yang terkenal yang diceritakan Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Kata Rasulullah SAW ketika masuk, hal indakum syai'. Rasulullah itu memanggil istrinya itu indakum ya, padahal perempuan. Nah itu bentuk menghormati Rasulullah SAW kepada wanita sebenarnya. Hal indakum syai', maka Sayyidah Aisyah menjawab, qultulah, tidak punya Rasulullah. Idzan fa inni shaim. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu aku berpuasa. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau nanya misalnya, takut lupa? Ini kan biasanya di kampung saya Bapak Ibu sekalian, di rumah saya, di pesantren kami, biasanya niat itu diucapkan, tidak masalah. Di dalam mazhab Syafi'iyah memang berpandangan at-talaffuz bin niyah sunnatun, atau minimal mahabbatun ya. Mengucapkan dengan niat semuanya, bukan hanya di haji ya, semuanya diucapkan itu memang di dalam mazhab Syafi'iyah berpandangan itu sunnah, dicintai menurut mazhab Syafi'iyah. Kenapa? Karena itu biasanya tuqawi al-azam, menguatkan azam. Bahkan di dalam kitab Hasyiah Qalyubi itu ya disebutkan, ini yang biasa dilakukan di masjid-masjid di kampung-kampung Bapak Ibu sekalian ya. Di Hasyiah Qalyubi itu disebutkan dengan jelas, mengucapkan niat sebulan penuh itu sunnatun. Pada malam pertama biasanya di masjid-masjid itu akan mengucapkan nawaitu sauma ghadin anada ifadhi syahri ramadhana kulliha fadlillahi ta'ala. Saya akan niat pada bulan Ramadan sebulan penuh karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di dalam Hasyiah Qalyubi disebutkan, di dalam mazhab Syafi'iyah dan katanya mazhab Malikiyah juga itu disunnahkan. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian jadi solusi, terutama kita yang tidak biasa, tidak rutin sholat malam, tidak biasa bangun pagi, bangun sholat subuh berjamaah, belum bisa misalnya karena ada di tempat kerja jauh sama istri. Nah, menurut saya itu bisa jadi solusi ya. Kita niat nanti di bulan Ramadan dengan hati, ya Allah, aku niat sebulan penuh. Karena ada banyak ulama yang mengatakan seperti itu. Nah, ini dipakai di dalam mazhab Syafi'iyah Bapak Ibu sekalian. Sehingga tidak heran ya kalau di masjid-masjid kita di Indonesia menggunakan itu. Tapi kalau kitab sini, di kitab ini tidak ada. Karena kalau kitab Fiqh Sunnah itu dicari hadis, dan hadisnya itu sudah hadis yang minimal hasan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu sebagai tambahan terkait dengan niat ya, agar kita nanti bisa mengamankan diri. Kan kita tidak enak juga Bapak Ibu ya kalau misalnya kita tiba-tiba kesiangan, aduh ini padahal kitab yang kami baca ini tidak sah ini kalau berniat sebelum fajar. Nah, maka kita amankan nanti di hari pertama. Baik, kita lanjutkan. Kepada siapa berpuasa di bulan Ramadan itu wajib? Ajma'al ulama ala annahu yajibus siyam 'alal muslim. Orang berpuasa di bulan Ramadan harus orang Islam. Wajib kalau Islam. Ya, selain Islam tidak boleh, tidak wajib, itu urusannya ya, tidak jadi. Yang kedua, al-akil, orang yang berakal. Orang yang mabuk, orang yang gila ya tidak wajib berpuasa. Al-baligh, orang yang sudah balik, orang yang sudah umur 9 tahun, laki-laki atau perempuan 10 tahun, sudah pernah mimpi basah atau sudah datang bulan misalnya. As-sahih, orang yang sehat. Al-mukim, orang yang mukim ini ya duduk, penduduk, tidak dalam rangka berjalan bepergian. Nah, untuk perempuan tambahannya dia wajib berpuasa ketika apa? Ketika suci dari haid dan nifas. Jadi kalau anak kecil tidak wajib Bapak Ibu, tetapi diajarin.
harus diajarin, terutama ketika umur 7 tahun sudah harus diajarin berpuasa. Ketika umur 10 tahun, katakanlah dia belum pernah mimpi basah ya, umur 8 tahun lah, kalau 9 tahun kan tamaman sudah wajib. Sudah dipaksa Bu, sudah mulai dipaksa berpuasa. Nah, nanti pahalanya nyampe kepada orang tua. Kemudian untuk siapa saja puasa itu yang didispensasi dan dia wajib membayar kafarat fidyah ya. Sekali memberi makan orang miskin, fidyah itu 1 mud ya kalau di mazhab Syafi'i itu 1 mud. Kalau di Hanafi itu Malik kalau mazhab Hanafi itu 2 mud ya, tapi kita biasanya pakai 1 mud ya, sekilo kurang 6. Kalau di Wahbah Zuhaili itu, di kitabnya Wahbah Zuhaili Al-Fiqhul Islam itu 6,7 on. Nah, kalau di MUI biasanya 6 on ya, 7 on. Nah, tapi nanti biasanya dikeluarkan tiap Kemenak itu mengeluarkan aturan, biasanya segitu Bapak Ibu sekalian sekali makan. Kalau diuangkan, kalau tahun lalu itu 30.000 ya, kalau dari dompet duafa BMH itu kalau tidak salah 30.000. Tapi ya ukurannya aslinya sekali makan lah Bapak Ibu, sekali makan orang miskin. Kalau puasa itu diringankan, didispensasi dan bayar fidyah, bayar kafarat, yaitu lisyaihil kabir, orang tua yang ya sudah tidak mungkin muda lagi ya, orang tua sudah tidak kuat itu ya berpuasa. Kemudian perempuan yang ajus, perempuan yang lemah. Nah, perempuan yang lemah itu Bapak Ibu bayar fidyah juga. Nah, dia bayar fidyah kapan? Dia bayar fidyah kalau dikhawatirkan anaknya yang berbahaya. Dia bayar fidyah tapi puasa juga nanti. Kalau ibunya saja, maka kalau dirinya saja, maka dia sama dengan orang kesusahan ya, biasa ya, orang kesusahan biasa, dia membayar puasa saja, qadha saja, mengganti puasa. Tapi kalau yang dikhawatirkan itu anaknya, maka dia bayar fidyah juga, bayar fidyah maksudnya. Wal marid, orang sakit, la yurja baruhu, orang sakit yang sudah tidak diharapkan sehatnya. Artinya kan ada orang sakit standar dokter ini sudah sudah penyakit permanen, sudah sakit lambung misalnya, memang tidak bisa, kalau tidak makan tiap waktu harus berobat sepanjang waktu, tiap 3 jam harus minum, ya sudah ini tidak usah ditunggu, setelah tidak puasa bayar fidyah itu. Kemudian washabul a'mali syaqqah, orang-orang yang memiliki pekerjaan yang susah sekali, berat sekali. Misalnya dulu saya pernah waktu di pesantren ya Bapak Ibu sekalian, pergi ke Sumatera, ke Bangka Belitung, ikut orang ya kerja tambang, karena waktu itu mau bayar uang wisuda tidak ada, ikut orang tambang. Luar biasa beratnya orang kerja tambang menurut standar saya ya. Nah, kalau orang kerjaannya seperti itu tiap hari, alladzina la yajiduna muttasi'an minar rizq, artinya dia tidak bisa berpindah ke tempat lain. Memang ini sudah bisanya, misalnya ngangkat beran, bubat, mikul gandum, tidak ada kerjaan yang lain untuk menghidupi keluarganya, maka orang ini dibolehkan tidak berpuasa, dia bayar fidyah saja, karena memang dia merasa tidak ada pekerjaan lain yang bisa saya lakukan ini. Memang ini sudah pekerjaan saya. Mohon maaf, misalnya kuli panggul yang berat, yang dia tidak ada skill lain untuk menghidupi anak istrinya, ya sudah itu aja sudah, maka dia tidak berpuasa, tidak qadha, maksudnya tidak mengganti puasa, dia bayar fidyah. Nah, kalau orang-orang ini maka dia wajib qadha ya. Kalau ini wajib qadha. Siapa itu? Ya, ulama bersepakat bahwa orang-orang ini wajib berbuka, wajib qadha. Kalau tadi itu diringankan ya, dispensasi, artinya berpuasa tetap boleh. Kalau ini wajib berpuasa dan wajib qadha, yaitu orang haid dan orang nifas. Nah, kalau dua-duanya ini tidak boleh Bapak Ibu sekalian, bahkan ketika dia berpuasa nanti menjelang buka misalnya dia datang bulan, ya wajib batalkan, wajib diganti. Nah, itu Bapak Ibu. Makanya puasanya perempuan itu lebih spesial ya daripada puasanya laki-laki, karena dia berburu dengan waktu juga. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelum yang terakhir mungkin,
Ini tentang adab-adab di puasa atau sunnah-sunnah berpuasa. Di kitab-kitab lain biasa menggunakan kata sunnah berpuasa ya, yang jangan sampai ditinggalkan maksudnya. Ada banyak kegiatan selama bulan Ramadan yang itu diusahakan tidak ditinggalkan. Salah satunya ini. Yang pertama sahur ya. Ini merupakan sudah kesepakatan ijma umat Islam bahwa sahur itu sunnah. Rasulullah SAW juga menyampaikan, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkatan, ada keberkahan. Dengan apa? Misalnya tidak mau makan nasi ya tidak masalah, minum air yang cukup sudah jadi sahur itu ya. Kalau di kitab ini apa? Sarabu ma'in qalilin au katsirin yakfi. Bahkan minum air walaupun seteguk itu sudah masuk sahur, asalkan diniatkan untuk sahur. Ini yang pertama, sahur Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian kalau sahur itu ya adab-adab sahur diakhirkan Bapak Ibu ya, diakhirkan sebisa mungkin. Tentu matasi al-waqt, sampai waktunya cukup diprediksi. Misalnya subuhnya sekarang jam 5 ya, jam 5 kurang 2 menit. Ya jam 5 kurang 30 menit lah kita sahur, kemudian masih ada waktu untuk membersihkan gigi. Nah seperti itu, bukan juga sengaja diakhirkan biar dapat hadis ya, kalau ada makanan di mulut dimasuk. Ini kalau standar ulama fikih aslinya itu kalau sudah ada di mulut, sudah adzan ya tidak boleh dilanjutkan ya kalau di mazhab Syafi'iyah. Nah kemudian yang kedua, berbuka puasa dengan mendahulukan buka puasa. Wa yustahabbu lis-shaim ayyujilal fitro mata tahaqqaqu ghurubus syams. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa itu mempercepat berbukanya kalau sudah nyata hilang mata. Nah, kalau kita di Indonesia kan mudah sekali Bapak Ibu sekalian. Berpuasa itu karena sudah ada ini ya, sudah ada peringatan dari masjid. Jadi kita sudah tahu, oh ini sudah masuk buka. Tidak boleh ditunda-tunda sampai setelah sholat misalnya. Ini justru makruh Bapak Ibu. Saya tahun lalu di asrama haji itu ya, ada orang saya dapatin itu Bapak Ibu sekalian. Betulan ini saya dapatin itu. Ya Allah luar biasa berarti ya, informasi ini tidak nyampe ke orang. Jadi setelah kita adzan, kita buka puasa bareng-bareng di asrama haji itu. Nah ada saya lihat satu orang tidak berbuka pas di samping saya Bapak Ibu. Saya penasaran ya. Kemudian saya sengaja ngikutin beliau ini berwudu, saya deketin. Kemudian setelah sholat saya berusaha dekat tidak jauh-jauh. Sehingga ketika setelah sholat saya tanya, Pak, Bapak kayaknya tidak berbuka ya, saya bilang. Tapi dia ikut antri. Saya tahu kalau itu bukan musafir karena dia ikut antri di rombongan orang yang berbuka puasa itu, yang ngambil kurma. Seandainya musafir mungkin tidak seperti itu. Maka saya yakin ini. Nah kemudian punya kesempatan saya tanya, Bapak kenapa? Oh iya Mas, saya sengaja saya akhirkan biar lebih banyak pahalanya. Wah ini salah Bapak Ibu sekalian. Ini kalau beragama itu ikut perasaan kita. Perasaan kita kan, wih berarti apa ini? Sahurnya jam 12. Bukanya habis isya, panjang dong, banyak pahalanya. Ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, Rasulullah SAW telah mengatur itu ya, menyampaikan itu, diakhirkan sahurnya, dicepatkan berbukanya. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian, nah karena kata Rasulullah SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjilul fitr. Manusia itu selamanya mendapatkan kebaikan, tidak bergeser kebaikan itu dari manusia kalau dia mempercepat berbukanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian berdoa ketika puasa, ketika berbuka ya, berdoa ketika berbuka wa asna asyam, dan di tengah-tengah berbuka. Nah ini Bapak Ibu sekalian, berbuka ini biasanya sempat tahun lalu mungkin ya, sempat agak heboh juga, puasanya seperti apa. Nah berbuka ketika menjelang puasa ya tentu kita baca basmalah Bapak Ibu, baca basmalah, ambil kemudian kita baca. Nah kalau di kitab ini 3 ya, disampaikan semua. Kata Syed Sabiq, yang pertama wa kana Abdullah, sahabat Abdullah ibnu Umar itu Bapak Ibu sekalian, ketika berbuka beliau berdoa dengan doa seperti ini. Allahumma inni as'aluka antaghfiroli.
Jadi ketika bismillah, Allahumma inni as'aluka antaghfiroli. Nah, kemudian yang kita sudah hafal dan kita sudah praktekkan, biasanya Rasulullah SAW itu ketika berbuka, ketika makan Bapak Ibu sekalian, baru beliau bersabda, "Zahabat dhama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallahu taala." Tapi kenapa kalau di kitab ini itu di tengah-tengah berpuasa, ketika minum air, makan kurma, setelah dimakan baru Rasulullah ucapkan Bapak Ibu. Kenapa? Nah, ini memang pemahamannya dari teksnya Bapak Ibu sekalian. Ini menggunakan fi'il madhi. Telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan. Berarti kan kalau belum makan tidak seperti itu ya. Sehingga kalau di kitab ini memang disebutkan di tengah ketika berpuasa. Nah, kemudian Said Sabiq juga menyebutkan bahwa ada hadis yang hadisnya itu derajatnya hasan, kata Said Sabiq Bapak Ibu sekalian, doa yang biasa diucapkan oleh kita ya di Indonesia, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Nah, ini kata Said Sabiq hadisnya hasan, bukan dhaif. Hasan artinya sangat bisa diamalkan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, intinya ketika berbuka itu berdoa. Kenapa? Karena doa orang yang ketika berbuka itu tidak tertolak. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, salasatun la turaddu da'watuhum. 3 golongan yang doanya tidak tertolak. Nah, itu intinya berdoa saja. Yang mana yang mau dipakai tadi, Allahumma inni as'aluka antaghfiroli, bismillah, Allahumma inni as'aluka antaghfiroli, makan, atau langsung misalnya dhahabat dhoma itu bukan di tengah, di awal. Yang penting berdoa saja, jangan sampai tidak berdoa itu ya. Karena 3 golongan yang tidak ditolak doanya. As-shaim hatta yuftir. Yang pertama, orang berpuasa sampai ketika dia berbuka. Wal imamul adil, imam yang adil, wal madlum, dan orang yang dizalimi. Nah, kemudian itu Bapak Ibu sekalian, berikutnya yang sedikit lagi ya, yang ada berpuasa itu al-kaffu amma yatanafi masyam, menjaga semua hal yang tidak dilakukan orang ketika berpuasa. Maksudnya menjaga jangan sampai kita berbuat kotor. Kan kita berkata kotor ketika kita tidak berpuasa kan tidak dilakukan, apalagi kalau kita berpuasa. Itu maksudnya Bapak Ibu, jangan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan ketika berpuasa kita lakukan berpuasa, menjaga jangan sampai itu terjadi. Kemudian yang sunnah juga as-siwak, artinya membersihkan gigi. Siwak itu Bapak Ibu sekalian yang sebagaimana kita tahu, yang paling bagus menggunakan kayu arok yang biasa dipakai ya. Nah, tetapi ulama juga sudah menyampaikan keutamaan siwak itu didapatkan dengan kita menggunakan benda kasar, kemudian menghilangkan bau, mengharumkan mulut. Ya, kalau bahasa sekarang sikat gigi lah. Nah, itu jadi sudah dapat siwaknya. Tapi yang paling sempurna ya tentu menggunakan kayu arok, ittiba'an lirrasul ya. Kemudian al-judu wa mudarasatul Quran, yang tidak boleh ditinggalkan ada berpuasa adalah suka memberi dan tadarus Al-Quran. Nah, yang terakhir al-ijtihadu fil ibadah fil ashril awakhir min Ramadan, bersungguh-sungguh beribadah terakhir di bulan Ramadan. Ini Bapak Ibu sekalian, cuman saya sebutkan atas-atasnya saja ya, karena waktu kita terbatas. Hadisnya nanti bisa dibaca sendiri. Ini kalau di kitab yang saya pegang di halaman 321 ya. Kemudian yang terakhir yang membatalkan puasa, banyak hal yang harus kita perhatikan terkait membatalkan puasa. Yang pertama, makan, minum sengaja ya. Kemudian muntah sengaja. Artinya 3 ini kalau dilakukan tidak sengaja ya tidak batal. Makan, minum, muntah tidak sengaja. Kemudian al-haid, nifas. Nah, kemudian yang berat juga al-istimna. Mohon maaf, ay ta'ammada ikhrajal mani bi ayyi sababin minal asbab, sengaja mengeluarkan mani itu batal Bapak Ibu sekalian. Naudzubillah, apalagi sampai berhubungan badan, itu ya kafaratnya beda ya, bukan mengganti puasa biasa tapi
2 bulan puasanya kalau tidak bisa memerdekakan budak. Kemudian memasukkan sesuatu yang tidak mengenyangkan ke tempat makan ya, ke rongga, seperti memasukkan apa yang tidak biasa dimakan ke sini misalnya, bukan ya mohon maaf merokok misalnya ya batal itu ya, karena sengaja memasukkan ini. Kemudian yang terakhir yang batalkan puasa, orang yang berniat batal. Kalau kita berniat batal, aduh saya niat batal lah, saya batal sudah, walaupun tidak makan sudah batal Bapak Ibu sekalian. Saya mau pergi kemana, saya batal aja, sudah batal itu. Nah ini walaupun dia tidak makan. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah 6:30 lewat, mohon maaf kita cukupkan mungkin materi dari saya. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, saya persilahkan. Kalau tidak ada, kita akan tutup dengan doa. Silahkan Bapak Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pak siapa ya? Dari Pak Yus, ya Pak Yus ya. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ini sangat berkualitas menurut saya, karena beliau ini menunjukkan kalau beliau suka baca Al-Quran. Semoga kita semua bisa mengikuti ya. Nah, bagaimana yang paling baik membaca Al-Quran? Apakah membaca Al-Quran banyak-banyakan atau dengan tadabbur? Bapak Ibu sekalian, membaca Al-Quran itu yang pertama, yang paling bagus adalah warattilil Qur'ana tartila. Al-Quran itu memang dibaca dengan tartil, dibaca dengan ya memberikan haknya huruf, kalau bisa dilakukan dibaca biasa, kemudian direnungi Bu, ditadbir, direnungi. Itu yang paling bagus di dalam Al-Quran ya, membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dia akan merubah apa ya, otomatis orang itu akan berubah Bapak Ibu sekalian. Sikap kita insya Allah akan berubah dengan cara membaca Al-Quran, dengan merenungi maknanya, membaca terjemahannya, kita renungi dan lain sebagainya. Itu akan merubah sikap kita Bapak Ibu sekalian. Nah maka tingkatan baca Al-Quran kan itu tingkatan pertama Pak Yus ya. Membaca Al-Quran dengan taltil, dengan direnungi, itu tingkatan pertama. Tingkatan kedua dibaca saja. Ya tingkatan ketiga bukan hanya dibaca ya, dibaca laju ya. Nah tapi kalau pimpinan kami Ustadz Abdurrahman itu memang menyiapkan waktu khusus di bulan Ramadan. Beliau memasang target untuk beliau pribadi ya, tidak boleh kurang dari 5 juz sehari Bapak Ibu sekalian. Memang luar biasa. Saya melihat beliau ya di masjid itu mungkin 1/3 waktunya di masjid. Nah, karena memang 5 juz dibaca, dan itu dibaca bukan kayak kami membaca. Kalau saya biasanya memang di sini diwajibkan tadarus ya, semua santri guru diwajibkan tadarus. Tapi biasanya bacanya biasa. Nah kalau beliau ini baca dengan pelan itu. Kalau kita ngerti bahasa Arab, membaca Al-Quran dengan pelan misalnya ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita santai bacanya, fokuskan itu sudah jadi perenungan Bapak Ibu sekalian. Jadi itu ya, wallahu a'lam bishawab. Pak Yus, yang paling bagus membaca Al-Quran itu ya dengan direnungi, karena Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk merubah sikap kita untuk diamalkan. Dengan cara apa? Tentu dengan direnungi. Dan Bapak Yus, kalau Al-Quran itu sudah kita renungi ayatnya itu, ketika kita baca lagi walaupun agak cepat, kita akan teringat itu. Kita akan teringat. Misalnya, kalau dulu saya ngaji ya di Bangkalan, di pesantren Syekhuna Khalil itu, di yang sampai hatam itu dengan Kiai Sepuh itu surah Yasin ya. Karena itu ketika membaca itu, kami biasanya surah Yasin itu wajib ya, selesai tafsir Jalalain itu ya. Nah ketika membaca itu ingat yang disampaikan pesan-pesan itu ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, wallahu a'lam bishawab. Nah itu jawaban saya. Mohon nanti kalau ada yang ingin dikoreksi oleh
ustadz-ustadz yang lain, tafadhol. Saya mengikuti Ustadz kami, Ustadz Abdurrahman Muhammad. Bahkan beliau pernah menegur ya, salah satu guru kami di pesantren, tidak saya sebutkan namanya, beliau tegur, apa fungsinya baca Al-Quran itu kalau tidak direnungi ya? Apa baca Al-Quran seperti itu? Nanti hitungannya banyak 10 juz, tapi tidak ada bekasnya. Itu beliau pernah sampaikan ya. Dan menurut kami itu yang memang sesuai dengan urutan baca Al-Quran. Baca Al-Quran dengan taltil, dengan tadabbur. Kemudian di bawah itu membaca Al-Quran dengan taltil. Yang ketiga membaca Al-Quran dengan cepat ya. Itu masuk aja asalkan tidak melanggar kaidah tajwidnya, yang jahar yang idhar, yang itu walaupun cepat ya. Tafadhol saja. Biasanya kan kita tadarus itu ya, kan cepat seperti itu. Tapi jangan sampai kalau sudah melanggar batas-batas itu, maka kata Imam Al-Jazari, "Man lam yujawwidil Qur'ana fahuwa asimu." Kalau orang tidak membaca Al-Qur'an dengan tajwid, berdosa Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin jawaban saya, Pak Yus. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan mungkin Pak Hari ya, kalau ada yang lain. Yeah. Baik. Di sini tadi malam sudah saya baca, cuman di sebelah mana agak panjang kalau saya ini kan. Di mana ya? Jadi terkait dengan jalan ini Pak, safar ini kapan diboleh? Nah, safar itu ya kalau di mazhab Syafi'i ya, kalau di Wahbah Zuhaili itu ya, kalau di Fiqhul Islam wa Adillatuhu itu 80 kilo minimal Pak, 86 apa 80 kilo. Artinya 2 masafah lah, perjalanan jauh. Tetapi untuk berpuasa beda dengan sholat apa namanya? Beda dengan sholat Pak ya. Kalau sholat apa itu qashar itu memang harus Pak, tidak boleh jamak qashar ya, yang jamak qashar maksudnya, bukan yang jamak saja. Yang jamak qashar tidak boleh kalau tidak melewati 2 masafah. Tidak 80 kilo ya, 86 atau 80 kilo, tidak boleh kalau tidak melewati itu di qashar. Kalau jamaknya beda lagi Pak ya, jamak qashar tidak boleh. Tapi kalau puasa bukan hanya perjalanan, karena puasa sebagaimana saya sampaikan tadi di atas ini ya, di materi kami ini, kepada siapa? Puasa itu bukan hanya kepada orang perjalanan, tetapi intinya kepada orang yang ini, mana ini? Nah, kepada orang yang kesulitan Pak, kepada orang yang kesulitan, ashabul masyaqqah, entah dia dari perjalanan atau dia selain perjalanan. Nah, kemudian pertanyaannya mungkin lebih utama mana antara berpuasa tidak berpuasa. Kalau di sini disebutkan ulama itu berbeda pendapat Pak, memang. Di sini disebutkan bahkan perbedaannya itu bukan cuman para ulama fikih, di zaman sahabat itu berbeda pendapat Pak. Ketika perjalanan jauh ada sahabat yang berpuasa, ada sahabat yang tidak berpuasa. Sampai di dalam hadisnya ya, ini mungkin di halaman 30 berapa ya di kitab ini ya. Bahkan sampai la ya'lamu as-shaim wal muftir, sampai tidak tahu Pak sahabat itu yang mana yang berpuasa, yang mana yang tidak berpuasa. Tapi walaupun di beberapa mazhab itu ya, yang lebih diakuin adalah rukhsah itu diambil. Berapa jaraknya? Jarak di mazhab Syafi'i itu Pak 80 km. Perjalanan kita sini Samarinda itu berapa ya? Sudah 80 lebih ya. Nah, itu berpuasa. Tetapi Pak, nah memang orang-orang itu berbeda pendapat Pak ya. Para ulama berbeda pendapat, orang-orang juga berbeda pendapat, ternyata sahabat juga berbeda pendapat. Mana yang lebih utama, berbuka atau yang lanjut berpuasa? Nah, kata para sahabat ada yang berbuka, ada yang tidak berbuka. Nah, kemudian kita
Kalau kita sih bagaimana Pak Ustadz sekarang ini? Kalau kita Pak sekarang, kalau kita merasa tidak ada kesulitan sama sekali, kalau menurut saya sebaiknya kita berpuasa. Kenapa? Karena kalau kita tidak berpuasa, bisa jadi kita nanti punya hutang, harus cepat dibayar itu. Tetapi tidak boleh sama sekali Pak, tiap perjalanan kita tidak merukhsah, harus diambil karena ini sunnah dari Rasulullah SAW Pak ya. Ada ancaman orang yang merukhsah, orang yang boleh tapi tidak dilakukan, itu katanya seperti tidak melakukan saran dari Rasulullah SAW. Tapi sahabat juga ada yang melakukan seperti itu Pak. Nah, jadi itu mungkin Pak siapa tadi ya, Pak moderator ya, Pak ketua kelas biasanya, Pak Hari. Jadi jaraknya itu 80 kilo. Nah, kalau belum seperti itu tapi sudah merasa kesulitan, boleh berbuka juga, karena memang puasa ini beda dengan sholat sholat apa namanya, sholat yang digabung itu ya, sholat jamak qashar. Kalau jamak sendiri beda. Kalau jamak sendiri masih boleh lah, kalau kita dari sini keluar yang penting kesulitan boleh ya. Tapi kalau qashar tidak boleh Pak. Qashar itu harus 2 masafah ya. Semua mazhab fikih itu sepakat 2 masafah. Begitu juga terkait dengan perjalanan, harus 80 kilo kalau berpuasa. Tetapi sebelum itu kalau dia memang kesulitan, tidak sanggup, ya silahkan berbuka. Tapi kalau sudah 80 kilo, nah boleh rukhsah, boleh ambil rukhsah dispensasi, namanya juga dispensasi Pak ya. Kalau dia diambil harus ganti, boleh diambil rukhsahnya, boleh dilanjutkan sekiranya tidak mengganggu. Sahabat juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ada yang berbeda, saya masih cari dulu ya. Terkait dengan di mana hadisnya, siapa saja yang ini. Sambil pertanyaan mungkin Pak, itu jawaban saya Bapak Hari. Mungkin sambil saya carikan di mana sahabat yang sampai ini. Oh ya, di sini ya, saya ketemu ya. Jadi memang terkait dengan ini Pak, beda-beda. Di zaman Rasulullah SAW, kulna nagzu ma Rasulullah SAW fi Ramadan, faminna shaim wa minal muftir. Jadi di dalam hadis ini, hadis riwayat Imam Ahmad ya, sahabat Sa'id Al-Khudri itu bercerita, ini ketika berperang Pak Hari ya, kami pergi berperang bersama Rasulullah di bulan Ramadan. Sebagian dari kami berpuasa, sebagian dari kami berbuka. Kami tidak tahu, falam yajid as-shaim alal muftir walal muftir ala shaim. Kami tidak tahu yang mana yang berpuasa, yang mana yang berbuka. Summa yarawna anna man wajada qaumin quwwatin fasoma fa inna dzalika hasan wa yarawna anna man wajada dhafan faftar fa inna dzalika hasan. Kata beliau, maka kami para sahabat ini Pak ya, berkeyakinan melihat siapa yang wajada quwwatan fasoma, siapa yang kuat walaupun jauh maka dia berpuasa, fa inna dzalika hasan wa yarawna anna man wajada dhafan faftar fa inna dzalika hasan. Siapa yang tidak kuat maka dia berbuka, itu yang lebih baik. Kemudian para ulama fikih, wa qad ikhtalafal fuqaha fi ayyuhumal afdal, fara'a Abu Hanifah wa Syafi'i wa Malik an-nasyam afdal. Menurut Imam Abu Hanifah, madhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah melihat bahwa berpuasa di perjalanan itu lebih utama walaupun jauh Pak ya. Kemudian satu madhab Pak, yaitu madhab Imam Ahmad bin Hambal yang waqala Ahmad al-fitru afdal. Berbuka itu menurut Imam Ahmad bin Hambal lebih utama. Jadi itu Pak Hari ya, jaraknya 80, kita mau berbuka apa tidak. Nah tadi sudah kami sampaikan, mungkin sudah sesuai dengan kami sampaikan di awal. Kalau sekiranya kita kuat, sebaiknya kita berpuasa. Apalagi jamak perjalanan sekarang beda dengan zaman dulu ya. Nah, ini juga sesuai yang kami sampaikan dengan madhab Hanafiyah, madhab Syafi'i, madhab Maliki. Kalau madhab Imam Ahmad bin Hambal, sebaiknya ada rukhsah diambil. Ya, karena itu yang kayak tadi Pak ya. Tapi jangan sampai kita tidak pernah mengambil rukhsah sama sekali. Di semua kesempatan tidak diambil rukhsah. Rukhsah itu keringanan, kecintaan Rasulullah kepada kita. Itu mungkin Pak Hari semoga bisa dipahami ya. Wallahu a'lam.
Ya, kita berdoa dulu ya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu ala Muhammadin. Allahumma la sahla illa ma alja'tu sahla wa anta tajarul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna, Allahumma akrimna, Allahumma akrimna. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan Bapak Ibu sekalian, dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.